Oke teman-teman, selamat datang kembali di video kita yang ke-6. Oke, kita langsung aja buka Photoshopnya ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang select pada Photoshop. Ini salah satu key elemen penting di Photoshop. Oke, ini kita udah buka Photoshopnya, langsung aja mungkin kita kayak biasa buka file new baru. Oke. Oke, ini kepanjangan ya. Ukuran monitor sih kurang enak liatnya ya. Kita buka ukuran A4 aja deh. A4 biar lebih proporsional kelihatannya ya. Nah, ini kan lebih enak nih. Kayak kemarin pengen buat poster juga kurang masuk ya. Nah, sekarang kita akan milih fitur select. Bukan milih, mempelajari fitur select di Photoshop. Di sini bahkan sampai ada menunya sendiri ya untuk select itu. Oke. Di sini saya masukin foto. Di sini ada foto saya. Nah, misalkan teman-teman pengen ngambil seseorang buat fotonya aja nih. Ada caranya, teman-teman. Nah, karena ini saya masukin di tab baru ya, bukan di tab sini. Nah, kenapa saya masukin di tab baru? Karena kalau misalkan di tab sini, dia akan ngecilin sendiri, nyesuaiin ukuran kanvasnya gitu. Saya agak kurang suka aja, jadi nggak rapi. Nah, kita delete dulu. Nah, kalau dari sini nanti jadi kita akan coba ini dulu, kita pilih nih orang ini, saya, terus baru kita pindahin. Nah, gimana cara milihnya? Ada beberapa cara, teman-teman. Nah, ini kan karena di background, kita buka aja gemboknya. Soalnya terkadang itu kalau dia digembok gitu nggak bisa diedit ya, kalau di lock gitu ya, ini di lock ini. Nah, sekarang di Photoshop itu ada dari zaman dulu sampai sekarang makin banyak fitur gimana cara untuk select ya. Pertama itu ya yang simple banget, marquee tool. Entah bener apa enggak bacanya ini ya udah kayak select biasa. Kayak ini pilih, udah selesai. Dan kalau masih di marquee tool kita masih selectnya tuh yang kegeser ya. Daerah yang kita select. Kita balik lagi ke move tool, baru nih tuh yang kekat yang udah ada di dalam selectnya. Nah, kalau kayak gini baru nih enak nih kita pindahin ke sini. Nah, kan jadi nggak kekecilan tuh ya, jadi lebih ngepas. Itu maksud saya tadi, teman-teman. Oke, ini kalau kita marquee tool tadi ya. Ada juga yang elliptical kalau kita pengen secara bulat ya, secara bundar. Dan ini eclipse kalau pengen dibikin bentuk bola bisa, tinggal klik control shift, klik shift. Nah, dia bakal proporsi bentuknya. Misal pengen ngambil muka saya aja gitu. Ini kegedean sih. Kita undo, Ctrl Z. Kalau misalkan Photoshop sekarang Ctrl Z 2 kali 3 kali itu langsung undo berderet ya. Kalau yang zaman dulu itu Ctrl Z kalau 2 kali antara di do itu aja tuh, undo, redo, undo, redo. Nah, caranya kalau teman-teman di Photoshop lama Ctrl Alt Z makanya. Oke, kita coba pilih lagi. Nah, segini kali ya. Kita sesuaiin. Oke, jangan lupa klik V atau move tool. Nah, baru tuh bisa kita pindahin gitu. Nah, ada juga misal pengen kita delete nih mukanya saya aja. Pakai backspace. Nah, ini kan kebalik nih, ya kan? Nah, caranya di inverse. Di select bisa, atau shortcutnya tuh Ctrl Shift I, teman-teman. Nah, di inverse. Nah, yang ke select jadi kebalikannya. Baru kita delete. Nah, jadi muka saya aja yang kepampang di sini. Oke. Itu pertama marquee tool. Kedua itu ada yang namanya lasso tool. Nah, lasso tool, nah ini kan masih ke select ya. Jadi dia bakal kalau masih ke select itu biasanya kita buat ngapa-ngapain gak enak nih, kayak pengen geser fotonya, malah itunya nanti ke select. Nah, jadi cara nge-deselectnya gampang, teman-teman. Bisa di Ctrl D atau ini nih, di select. Shortcutnya tuh Ctrl D. Ini shortcut yang bakal sering teman pakai. Nah, kedua tuh lasso tool. Lasso tool itu kalau tadi kan kotak ya, dia bakal lebih, ibaratnya dia kayak pensil sih. Lebih sesuka teman aja nih. Misal saya garisin di sini, saya ikutin garisnya. Oke, nah kita fill lagi, jangan lupa. Nah, dia bakal ngepotong sesuai
lasonya gitu. Misal taruh sini. Oke, kita deletein aja kali ya. Kita pilih ini, kecilin. Oke, itu lasso tool. Nah, selain lasso tool itu dia Photoshop waktu itu ada pembaruan namanya magnetic lasso tool. Nanti poligonal kita bahas ya. Poligonal dulu deh. Kalau poligonal tuh dia kotak-kotak. Nah, kurang enak dong buat yang orang kayak gini. Nah, kalau buat poligonal dia lebih enak kalau yang emang objeknya kotak-kotak kayak ini gitu. Misal kita pengen milih yang gunung kelutnya. Nah, enak deh kan, tinggal set dikotakin sesuai papannya. Oke, ini agak. Nah, langsung kepilih. Jangan lupa V. Nah, itu buat geser ya. Oke, gitu. Misal ini buat yang poligonal. Nggak usah di ini deh. Kita kecilin aja. Oke. Nah, buat di layer itu ada juga namanya duplicate layer. Shortcutnya tuh Ctrl J ya, teman-teman. Duplicate. Nah, gitu. Nah, ini juga bisa. Misal teman-teman kalau kayak di sini nih, butuhnya ininya aja tapi nggak pengen ngegeser dianya yang aslinya. Nah, bisa teman-teman. Kalau masih di select ini tinggal Ctrl J. Nah, yang ke duplicate nggak semua fotonya, nggak semua layernya, tapi yang kita select aja. Itu teman-teman fungsinya dari select ya. Ctrl J atau duplicate layer. Kalau di sini kan kayak lama lah, mesti ada background copy dan sebagainya. Jadi pakai Ctrl J aja biar lebih cepet kayak gini tuh. Lama kan. Jadi kalau di Photoshop emang lebih enak kalau kita udah hafal shortcutnya. Nah, selanjutnya magnetic tools. Magnetic tools ini lebih enak lagi nih. Jadi kita cukup, ini kita zoom dulu aja dari bawah ya. Tinggal cukup kayak gini, pencet. Ulang. Nah, kita rapetin aja. Nah, udah. Nanti dia kayak magnet tuh, ngikutin baju saya. Ini agak kurang rapi ya. Sorry. Itu karena kekecilan jadi agak kurang susah. Nah, gini aja. Tuh, jadi teman-teman klik sekali terus nggak usah ditahan, maksudnya tinggal. Oke, ini salah. Tinggal ikutin aja. Tadi bakal otomatis ya, ibaratnya kayak magnet ya, dia bakal otomatis ngikutin gitu. Nah, ini bakal lebih rapi lagi nih teman-teman. Belum situnya. Oke, tuh. Nah, di sini kan ada nih yang nggak ikut ke bawah. Ini juga nggak ikut ke bawah. Nah, caranya itu ada di sini, di yang bawahnya. Quick Selection Tools. Ini lebih ajaib lagi teman-teman. Ini kan kayak sini ngerapi. Nah, tinggal ditambahin tuh. Gitu. Nah, ini kan kelebihan nih. Kalau kelebihan, ini kan plus nih, kelihatan ya tambangnya, Pak. Lambangnya. Kalau biar minus, itu tahan di alt-nya. Di minus, nah gitu. Tambahin lagi. Daripada kita capek-capek ini ganti minus gitu kan, ganti lagi jadi plus, kelamaan kan. Jadi kita pakai shortcut aja. Photoshop tuh simple. Banyak kan tuh shortcutnya antara mouse ya, antara alt, control, shift, udah itu aja. Ya emang itu aja sih buat shortcut ya, alt, control, shift. Nah, udah. Ya lebih rapi nih sekarang nih. Nih, udah. Oh, ini agak kurang. Ini rambutnya pasti agak kepotong ya. Nah, ini juga ada caranya nih, nanti saya ajarin. Jangan lupa ganti ke move tool, kita geser. Oke. Nah, jauh lebih rapi dari sebelumnya teman-teman ya. Nah, gunung kelut kita taruh ke duplicate. Emang ada dua tadi ya. Oh iya, emang ada dua. Kita hapus dulu yang satunya. Kita taruh aja ini di sini, kita kecilin lah.
Oke. Nah, dia lebih rapi kan ya teman-teman. Nah, itu fungsi dari magnetic lasso tool. Sama kita kolaborasin sama select tool tadi ya, quick selection tools. Nah, quick selection tools ini lebih baru dari, bukan lebih baru ibaratnya ya, lebih advance. Dia tuh lebih mutakhir lah dibanding, kalau menurut saya ya, karena kita bisa, kalau tadi kan pelan-pelan milih, minggilin magnetic ya. Kalau quick selection kita dengan mudah langsung nge-select aja kayak gini tuh. Nanti dia bakal otomatis nyesuaiin sama warna yang ada di situ gitu. Nah, ini kan kekecilan ya lingkarannya. Bisa kalian gedein dengan klik alt, tahan alt, geser ke kanan. Geser ke kanan itu ngegedein. Nah, kalau ke kiri dia ngecilin. Gitu. Oke, ini kita select. Nah, hasilnya sama-sama aja sih kita dia. Jadi nggak usah kita duplicate. Ini kelebihan, kita kecilin. Tuh. Ini kurang, kita gede, kita tambah. Oh, kebanyakan. Oke, ini kelebihan. Gitu ya, teman-teman. Itu quick selection tools. Oke, ini kita tambah. Oh, kebanyakan. Nah, di sini kan ada nih rambutnya ya, rambut saya yang agak ya tipis-tipis gitu kan ya. Kalau misalkan kita langsung, misal nih ya, kita move tool, kita langsung mindahin. Nah, ini ada plus minus nih dua-duanya nih. Kita coba compare sama yang ini. Taruh, saya salah pencet. Masih kebiasaan pakai yang dulu. Oke, sorry teman-teman. Nah, di sini di yang kanan yang tadi sebelumnya, dia rambutnya jadi kelihatan kekat banget ya. Sementara yang di sini kayak backgroundnya ikut ke bawah. Dan ini teman-teman, bagi yang teman-teman pengen lihat, kalau lasso tool bagusnya ya kelebihannya buat, kalau di sini kan kayak di sini dia tegas ya antara warna jas saya sama warna background. Nah, dia hasilnya lebih tegas gitu, lebih bagus. Lebih kelihatan bedanya dibanding quick selection tools. Nah, kalau quick selection tools tuh dia agak lebih kasar gitu. Dan ini ada settingannya sebenarnya. Nanti abis ini kita pelajarin. Nah, kalau di sini kan rambutnya gini, ini ada caranya teman-teman. Biar rambutnya itu yang kayak di sini nih. Rambut saya kan agak kelihatan gitu ya, yang helai-helaiannya. Nah, itu ada caranya biar dia tetap ikut. Nah, ini kita balik lagi ke quick selection tools. Ini kita masukin, nih nggak masuk tadi ya ternyata ya, dan ini kita harus keluarin. Ini kita keluarin ya, pokoknya semakin details kita ngedit sesuatu ya, hasilnya pasti semakin bagus ya. Nggak selalu sih, maksudnya tergantung. Kalau kita ada ilmunya itu bakal lebih cepat dan lebih bagus gitu ya. Makanya kita lebih enak belajar. Nah, ini pilih select and mask teman-teman. Nah, kadang ada yang warnanya kayak gini, ada yang juga warna biasa aja, itu bisa dipilih di sini nih gitu. Nah, sekarang kita zoom dulu. Kalau di sini tuh nggak bisa di zoom biasa ya, entah kenapa, apa saya kurang tahu caranya. Kita fokus ke bagian rambut. Oke, ini kegedean, kita kecilin. Oke, ini toolnya, refine edge brush tool, kita pilih. Nah, kita pilih rambut yang pengen kita refine tuh, otomatis dia bakal ngerapihin. Ini enggak nih ternyata itu teman-teman. Oke, oh itu bukan rambut saya ternyata. Gitu. Ini kan brush tool biasa ya, saya hapus dulu, baru kita refine lagi. Nah, jadi buat pinggiran-pinggiran yang sekiranya nggak halus gitu ya, maksudnya yang nggak rata, kita bisa pakai yang refine tadi. Oke, ini udah, kita fit lagi.
Split to screen. Nah, di sini juga ada shift edge nih sama smooth. Itu biar pinggirannya lebih smooth. Itu yang saya maksud tadi kan, di sini agak kurang smooth ya. Nah, ini kita bikin smooth. Fadernya, oh sorry, ini aja. Kontrasnya kita naikin. Nah, itu dia lebih kelihatan tegas ya garisnya dibanding sebelumnya. Itu cara ngakalin kalau pakai quick selection tools, teman-teman. Tuh, lebih enak ya kelihatannya ya. Oke, tapi ya minusnya rambutnya jadi potong lagi sih. Kalau tadi kan lebih ini ya. Kita coba kontrasnya kita rendahin dulu. Fadernya. Coba kita buat ngincer rambutnya dulu aja ya. Oke. Nah, sekarang kita coba pindahin V. Pindahin sini. Ya karena tadi kita ini waktunya sebentar ya, nggak benar-benar kita rapihin. Ini masih agak sedikit ke bawah. Cuman ya poinnya ngerti lah ya, poinnya dapat ya. Nah gitu, ini agak kecilin lagi. Oke. Ya dari ini pertama yang kita pakai lasso tool, terus ini pakai quick selection, cuman kurang rapi. Sama ini yang terakhir quick selection tapi kita pakai refine edge, cuman ini agak berantakan ya. Karena kenapa gitu? Karena layer saya sama yang belakangnya itu warnanya mirip-mirip. Kalau misalkan warnanya beda jauh, dia bakal lebih bagus, teman-teman. Coba saya ada contoh nggak ya? Oke, ini di sini saya ada pas foto saya. Nah, ini antara rambut sama background itu warnanya beda jauh kan ya, maksudnya kontras. Nah, kalau di kayak gini di quick selection baru enak. Quick selection. Nah, sekalian kita jelasin tools yang lainnya. Ada yang namanya Magic Wand. Ini lebih otomatis lagi. Tinggal diklik, tuh dia langsung kepilih. Tapi dia satu-satu. Kenapa? Karena ya kita nggak klik alt. Kalau kita klik alt, klik shift maksud saya, dia bakal nambah. Nah, tuh, tinggal klik-klik, dia bakal nyesuaiin. Kalau Magic Wand itu sesuai warna di sekitarnya yang bakal dimasukin. Di sini juga ada toleransinya. Kalau toleransinya kita naikin, kayak misal toleransinya kita turunin nih, cuma 15. Saya pilih dagu jidat saya yang warna coklat ini. Pilih segini doang. Ini kenapa nggak kepilih? Karena dia lebih terang warnanya gitu. Kalau toleransinya kita naikin 760 nih, 66. Saya klik. Nah, tuh semua coklat di muka saya ikut ke bawah. Tuh Magic Wand tuh kayak ini semuanya ke bawah. Nah, ke select. Gitu, teman-teman. Sama satu lagi yang paling enak menurut saya ya. Ini fitur baru banget nih, maksudnya baru-baru ini ya, di tahun 2020 kalau nggak salah. Object Selection Tool ini udah semacam kayak make AI. Itu selectnya gampang. Kita tinggal kotakin kayak mark itu, yang kayak gini, rectangular tool. Pakai ini ya, Object Selection Tool, W ininya. Nanti dia otomatis milihin sendiri. Downloading dulu ya, namanya juga lagi mikir AI-nya ya. Nah, enak tuh, langsung kepilih. Jadi nggak usah lama-lama lagi. Nah, tuh. Ya, tapi bedanya ya karena itu AI, bisa kita lihat sendiri di sini. Dia nggak serapi kalau kita manual. Kenapa? Tuh di sininya tuh masih geradakan. Ini mah yang ini ya. Di sininya masih geradakan. Ini ada background ikut masuk. Tuh sama buku-bukunya, pokoknya masih berantakan. Jadi dia itu fungsinya kalau emang bener-bener vektor atau apa gitu yang nggak terlalu ribet, bisa cepet make kayak gini nih. Ini bisa make object selection. Tapi kalau saya sendiri ya, saya lebih milih setelah saya select ini, saya cek lagi udah ngepas belum nih kira-kira dia gitu. Ini kan tiang bawahnya nggak ke bawah nih. Nah, saya pilih quick selection tuh biar ikutan ke bawah.
kayak ini nih kelebihan putihnya. Nah gitu. Oke, kita geser. Itu buat object selection. Tuh, ke bawah deh semuanya. Simpel kan, nggak ada 5 menit kita ngekat ini. Semenit juga, ya mungkin semenitan lah. Tuh. Nah teman-teman, buat ngehapus itu kan ya shortcutnya di sini, eraser tool. Nah kan tadi semua bulatan ini di tools manapun bisa kita besarin kecilin pakai mouse klik alt. Dibanding kita milih di sini kan besarnya size-nya berapa, yang kegedean. Tuh size-nya berapa. Nah kalau hardness itu halus enggaknya ya, kan ribet ya, dikit-dikit aduh buka ini. Kalau klik tahan alt, klik kanan, nanti ngegedein size, kiri ngecilin. Nah gini tuh misal. Nah kalau ke atas dia tuh apa ya namanya, nge-blurrin gitu, ngerapihin hardness kalau di ini. Jadi nggak terlalu kereng ya ibaratnya. Kalau diturunin nanti makin nih, sampai ke hardnessnya 100, dia tegas tuh motongnya, seret. Kalau kita naikin, nanti agak halus. Nah segini misal. Nah, itu teman-teman salah satu shortcut yang menurut saya berguna banget ya, cepet banget. Maksudnya saving time banget untuk ngedit di Photoshop. Oke. Nah, malah hilang ya. Oke, lanjut kayak gini tadi ya. Ini tadi belum kita mulai. Nah ada satu lagi select yang gampang. Karena ini backgroundnya merah doang, kita bisa select warna merahnya aja nih, terus nanti kita inverse. Gimana caranya? Ada yang namanya color range. Alt SC shortcutnya ya. Alt S itu maksudnya buat buka ini menu select, C itu buat ini color range. Nah tuh di sini kita bisa milih. Nah di ini window tab buat color range-nya ya. Nanti dia kelihatan nih. Ya kita klik putih. Nah nanti putihnya bakal ke select. Kita klik merah, merahnya bakal ke select gitu. Dan fuzziness ini semakin turun ya kayak tadi di sini ya, di Magic Wand dia tuh ngikutin. Kalau makin turunin warnanya yang makin mirip aja yang bakal dipilih. Makin kita gedein. Nah kayak ini nih, muka saya ikut ke bawah juga di sini. Karena warna muka saya tuh agak kemerah-merahannya gitu kan, di dalam di dalam tekstur coklat kan ada warna merah ikut ke bawah gitu. Misal kita kayak gini. Oke, misal segini deh. Kita oke. Udah nih keklikan semuanya. Bibir saya ikut ke bawah. Kita inverse, jangan lupa Ctrl Shift I. Nah, ini kan bibir saya ke bawah. Jangan lupa dikasih Quick Selection Tools. Ini kegedean. Nah, kita select bibirnya, jangan sampai nggak ke bawah. Nah, baru di kita cut. Nah, itu teman-teman. Oke, kita terus ini misalnya. Nah, jadi deh. Cuman sih agak kurang enak sih. Nah rambutnya kan lebih rapi tuh. Nah, kalau misalkan kita coba lagi di sini, kita pilih select and mask. Ini warnanya merah, kita bikin biru deh. Nah ini kan kelihatan nih yang tadi ya. Bisa kita pilih di sini biar lebih rapi tuh. Merah-merahnya bisa kita buang. Nah kalau warna backgroundnya beda tuh, ini rambutnya tuh sampai ke bawah ya. Itu enak kita buat pakai tools ini gitu. Udah, ini kan masih ada nih tuh. Nah nanti yang ini bisa kita delete manual aja sih sebenarnya. Kita oke. V move tool. Kegedean.
Nah, dia lebih rapi rambutnya tuh. Ini karena udah nggak muat ya, jadi kurang beda. Nah, lihat di sini masih ada merah-merahnya, masih berantakan. Sementara di sini tuh dia rambutnya aja yang kambil. Itu fungsi dari Divine Edge. Kuping saya juga kambil gitu. Jadi gitu teman-teman intinya untuk materi kali ini. Karena udah lama juga ya, udah 25 menitan. Mungkin sekian untuk video tentang select kita materi hari ini. Terima kasih teman-teman. Selamat ketemu di pembelajaran berikutnya.